Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 10? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Oke, hari ini kita lanjut ke materi selanjutnya. Setelah kemarin kita membahas mengenai bagaimana masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia dengan 5 teori. Hari ini kita akan membahas munculnya atau beberapa kerajaan Hindu Buddha di Indonesia, mulai dari yang pertama sampai dengan yang terakhir, dari Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan sebagainya. Kita akan bahas satu persatu. Oke, pertama kita akan membahas mengenai Kerajaan Kutai. Ya, Kerajaan Kutai itu merupakan kerajaan yang berada di Kalimantan Utara atau di Kalimantan Timur. Kerajaan ini beragama Hindu Siwa dan di buktinya itu ditemukannya tempat suci Waprakeswara berupa yupa. Kemudian Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini berada di wilayah Sunda, wilayah Jawa Barat, sekitar Karawang, Bekasi, Jakarta. Ini kerajaannya, raja yang terkenal adalah Raja Purnawarman. Bukti ditemukannya kerajaan adanya prestasi Citarum. Kemudian Kerajaan Kalingga, ini raja yang terkenal yaitu Raja Sima atau Ratu Sima. Dia digambarkan dengan pemimpin tegas, keras adil, dan bijaksana. Ini merupakan kerajaan Buddha di Jawa. Kita lanjut ke Kerajaan Sriwijaya. Nah, ini merupakan kerajaan di Sumatera. Menurut George Codes, Kerajaan Sriwijaya itu berada di tepian Sungai Musi atau sekitar Bukit Siguntang, Kota Palembang. Kerajaan ini berkembang pesat menjadi kerajaan maritim dan memiliki pengaruh yang sangat luas di negara atau daratan sekitarnya, dan merupakan pusat pembelajaran atau pusat agama Buddha di Asia Tenggara. Kemudian kita masuk ke Kerajaan Mataram kuno. Nah, Mataram kuno itu ada dua. Yang pertama dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan Sailendra beragama Buddha. Sanjaya dan Sailendra ini sama-sama saudara, masih dalam mempunyai ikatan darah. Keberadaan dua dinasti seperti pada bagian menunjukkan masyarakat Mataram kuno menjunjung tinggi toleransi. Jadi toleransi yang ada sekarang di Indonesia itu sudah ada sejak zaman Mataram kuno. Kondisi tersebut dibuktikan dengan keberadaan beberapa candi seperti Prambanan dan Candi Sewu. Sekitar pada abad 10, bencana gunung meletus Merapi itu meletus dan memindahkan pusat kerajaannya dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, tepatnya di Kerajaan Medang Kamulan. Ini siapa yang memindahkan, yaitu Empu Sindok. Kemudian munculnya Kerajaan Kadiri, yaitu Raja
Pertama, sejarahnya Raja Erlangga yang memiliki wilayah Med dan Kamulan menjadi dua wilayah, yaitu Panjalu dan Jenggala. Setelah sepeninggal Raja Airlangga, kedua kerajaan tersebut mengalami perang saudara. Dalam perkembangannya, kerajaan Panjalu berhasil mengalahkan kerajaan Jenggala. Atas kemenangan tersebut, pada tahun 1052 munculnya atau lahirnya kerajaan Kadiri yang dipimpin oleh Samarawijaya. Dan Kediri mencapai puncak kejayaannya itu pada pemimpin atau pada Raja Jayabaya dengan slogannya Panjalu Jayati atau Panjalu menang. Kemudian setelah kerajaan Kediri, kita masuk ke kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari ini didirikan oleh Ken Arok tahun 1222 Masehi setelah berhasil mengalahkan Kertajaya dari Kediri. Pada masa ini penuh intrik ketika Ken Arok memimpin pemerintahan di Singosari. Kemudian kerajaan Singosari mencapai puncak kejayaannya pada masa Kertanegara, yaitu 1268 Masehi. Pada masa Kertanegara, pada pemerintahan Kertanegara ini wilayahnya cukup luas hingga luar Jawa dengan gagasannya Cakrawala Mandala. Sekitar tahun 1275, Kertanegara ini mengirim pasukannya ke wilayah Sumatera yang dikenal dengan ekspedisi Pamalayu. Tapi setelah runtuh atau setelah ekspedisi itu, masa pemerintahan Kertanegara akhirnya runtuh akibat diserang oleh kerajaan di Sumatera. Kemudian kerajaan Majapahit. Salah satu aspek budaya berkembang pesat di Majapahit adalah kasastrawan. Mungkin kalian juga sering mengenal kerajaan Majapahit, sering mendengar bagaimana kiprah atau berdirinya kerajaan Majapahit. Kerajaan ini berkembang pesat dengan kepala negara atau kepala pemerintahan yaitu Gajah Mada dan Hayam Wuruk, dan memiliki berbagai kasastrawan atau hasil budaya yaitu Sota Soma. Kemudian kerajaan di Bali yaitu kerajaan Buleleng oleh dinasti Warmadewa. Ini didirikan oleh Sri Kesari Warmadewa berdasarkan prestasi Belajong. Sebetulnya pada waktu itu masyarakat Buleleng juga sudah mengembangkan keseniannya. Pada masa kerajaan Udayana, kesenian itu berkembang pesat menjadi dua, yaitu seni keraton dan seni rakyat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.